Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Babon Film, channelnya orang yang suka film. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengulas alur cerita film Mirapakai yang rilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan tentang seorang intelijen polisi yang sangat kuat dan beringas. Ia mendapat tugas dari atasannya untuk menangkap hidup-hidup pemimpin kelompok gangster yang sangat ditakuti di India. Akankah ia bisa menangkapnya? Yuk simak sampai selesai, jangan di skip biar dapat kesan dari film ini. Jangan lupa injak tombol subscribe dan like-nya, bantu tembusin 10.000 subscriber. Yuk langsung aja kita gaskan mang. Cerita dimulai di sebuah kota bernama New Delhi yang berada di daerah India. Kota tersebut sedang diperebutkan oleh berbagai kelompok gangster berbahaya. ACP Srinivas selaku petinggi kepolisian di sana sedang menargetkan kelompok gangster Kitubai untuk ditangkap dan dipenjara. Kitubai yang berada di Bangkok merasa geram karena dirinya dijadikan target kepolisian. Anaknya yang bernama Ajay ditugaskan ke New Delhi. Dia bersama rekannya yang bernama Lingga bergerak cepat untuk menghabisi ACP Srinivas. Mereka menyamar menjadi wartawan, lalu mereka membunuhnya. Salah satu pembunuh, yaitu Lingga, terkena tembakan polisi. Ajay tidak memperdulikan nasib Lingga. Untung saja Lingga berhasil melarikan diri. Selanjutnya Ajay pergi menyerang tempat gangster Nadiawala Bersaudara. Kelompok Nadiawala Bersaudara adalah saingan Kitubai. Semua orang dibunuh olehnya, sehingga New Delhi bisa dikuasai sepenuhnya oleh Kitubai. Kepala Biro Intelijen India yang bernama Narayana Murthy memprediksikan Kitubai berniat ingin menaklukkan seluruh India. Banyak petugas direkrut untuk menangkapnya hidup-hidup. Langkah pertama yang dilakukan kepolisian adalah menangkap jaringan Kitubai yang bernama Kesubai. Polisi bernama Gupta ditugaskan. Bawa Rishi juga di tim kamu, ucap Murthy. Rishi sangat dipercayai oleh Murthy. Rishi biasa dipanggil Mirapakai. Dia adalah perwira selengean dan genit pada gadis-gadis. Tapi masalah kemampuannya tidak perlu diragukan lagi. Rishi sangat bisa diandalkan. Terbukti tugas yang diberikan bisa diselesaikan dengan baik. Orang-orang Kesubai mampu ia habisi. Rishi merasa jenuh dengan tugas dan misi yang diberikan. Masa mudanya serasa habis untuk mengurus para penjahat. Dia ingin menikmati masa mudanya seperti orang-orang, yaitu berpacaran dan lain sebagainya. Kemudian Rishi diberikan misi rahasia sebagai dosen kampus di Hyderabad yang dipimpin oleh Kumar. Tentu saja Rishi sangat bahagia mendengarnya. Baru kali ini dia tidak diberikan misi untuk menangkap dan membunuh para penjahat. Berada di kampus akan membuatnya terhibur dengan gadis-gadis. Lalu saat di stasiun, Rishi membantu seorang gadis yang terlambat naik kereta api. Suasana seperti ini benar-benar ia nikmati. Namun harapannya hancur setelah mengetahui gadis itu sudah bertunangan. Setibanya di Hyderabad, Rishi tinggal di rumah Kumar. Kumar adalah orangnya Murthy. Direncanakan Rishi akan menjadi dosen bahasa Hindi di kampus. Sengkleknya Rishi, ia pergi ke kuil bukannya untuk beribadah, melainkan untuk cuci mata. Ia hanya ingin melihat gadis-gadis di sana. Secara tidak sengaja, dia bertemu seorang gadis bernama Vinamra.
Baru kali ini Rishi melihat seorang gadis dan ingin langsung menikahinya. Tapi Vinamra sama sekali tidak tertarik kepada Rishi. Gadis itu tidak mempercayai cinta pada pandangan pertama. Singkat cerita, Rishi mulai mengajar di kampus. Tak sengaja dia melihat Vinamra lagi. Ternyata Vinamra adalah mahasiswi di kampus tersebut. Rishi menjadi sangat bahagia karena bisa PDKT-an dengan leluasa. Saat pulang, Rishi melihat lalu lintas macet karena adanya perayaan ulang tahun Sangkar Anand di jalan raya. Jalanan diblokir untuk menunggu kedatangan Sangkar Anand. Dia meminta agar acara ulang tahun dirayakan di rumah saja. Rishi juga menghancurkan kue dan patung Sangkar Anand. Para preman yang berulah dihajar olehnya. Keberanian Rishi membuat aktivitas mengajarnya terganggu. Anak buah Sangkar Anand datang ke kampus untuk mencarinya. Kumar memperingati agar Rishi tidak melawan Sangkar Anand jika ingin tetap mengajar di kampus, karena dia adalah ketua yayasan kampus. Rishi dibawa untuk menghadap Sangkar Anand, tapi dengan kecerdikannya Rishi bisa menaklukkan hati Sangkar Anand tanpa adanya kekerasan. Rishi kembali melakukan PDKT-nya kepada Vinamra. Ayah Vinamra yang bernama Viswanda Sastri juga didekati. Tentu saja agar ia bisa lebih dekat lagi dengan Vinamra. Saat di kampus, Vinamra digodai oleh senior-seniornya. Seniornya bersikap kurang ajar kepada Vinamra. Rishi tampil menghajar semua preman di kampus itu. Mahasiswa itu rupanya tidak jerah. Kini dia membawa ayahnya dan beberapa preman. Ia datang untuk menggoda Vinamra lagi. Teman Vinamra yang takut langsung menelpon Rishi untuk meminta bantuan. Rishi datang bak pahlawan. Para preman dihajar tanpa ampun. Vinamra sangat berterima kasih kepada Rishi atas bantuannya. Tawaran menikah dengannya akan dipertimbangkan lagi, karena benih-benih cinta sudah mulai bermekaran di hati keduanya. Kemudian mereka sepakat untuk berpacaran. Rishi sangat bahagia bisa berpacaran. Selama ini dia tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus perempuan. Ia juga ingin hubungannya menjadi gosip di kampus. Sementara itu, Sangkar Anand menyambut kepulangan anaknya. Ternyata, Lingga, orang yang membunuh Asifi Srinivas, adalah anak Sangkar Anand. Lingga sangat kecewa kepada Ajay, karena ia ditinggalkan begitu saja saat terkena tembakan. Selama sebulan, Lingga bersembunyi tanpa ada perhatian dari Kitubai. Lingga tidak ingin lagi bekerja untuknya. Tapi, ayahnya tahu diri, jika melawan Kitubai sama saja dengan bunuh diri. Rishi sendiri sibuk pacaran dengan Vinamra. Tiba-tiba sebuah mobil hampir saja menabrak seorang anak karena melaju dengan kencang. Mobil itu juga tidak berhenti, justru malah semakin kencang. Rishi langsung mengejar dan menghadang mobil itu. Rishi sangat marah dengan pemilik mobil yang ternyata seorang gadis bernama Vaisali. Vaisali sama sekali tidak merasa bersalah. Dia berkendara dengan kencang untuk mendapatkan kesenangan saja. Mendengar itu, Rishi langsung memukul dan menghancurkan mobil Vaisali. Untung saja kamu seorang gadis, ucap Rishi. Rishi melukai ego Vaisali, tapi Rishi tidak peduli. Dia bergegas pergi karena Murti memanggilnya untuk segera datang ke Delhi. Murti mengungkapkan apa misi Rishi di kampus Hyderabad.
Betapa kagetnya Rishi, ternyata misinya adalah mendekati gadis yang ia marahi sebelumnya, yaitu Faisali, anak kandung Kitubai. Perintah Murti jelas menangkap Kitubai melalui Faisali, karena itu adalah cara terbaik saat ini. Itulah alasan Rishi dikirim menjadi dosen di sana, karena Faisali akan kuliah di kampus tersebut. Di sisi lain, Faisali mengadukan apa yang dialaminya kepada Shankar Anand. Faisali meminta agar orang itu dihukum. Lingga yang kecewa dengan Kitubai ingin menghancurkan kesombongan Faisali. Tapi Shankar Anand mengingatkan bahwa Faisali adalah kelemahan Kitubai. Hubungan Faisali dengan ayahnya juga tidak harmonis. Menurutnya, karena Faisali ingin hidup normal, sehingga sebelumnya Faisali sempat ke New Delhi. Tapi Faisali diculik saingan Kitubai, yaitu Nadiawala bersaudara. Sehingga Ajay datang untuk membunuh mereka semua dan menyelamatkan Faisali. Shankar Anand kemudian membawa Faisali ke kampus. Disitulah Faisali kembali melihat Rishi. Tuntutan Faisali jelas, pecat Rishi atau Faisali akan pergi dari kampus ini. Dengan cepat, Shankar Anand memecat Rishi sebagai dosen. Faisali begitu sesumbar. Tidak ada pilihan lain bagi Rishi kecuali pergi. Lalu Rishi berpamitan kepada para mahasiswa. Hal yang membuat Rishi sedih, alasan ia dipecat hanya karena mengatur Faisali untuk tidak ngebut saat menyetir kendaraan. Cerdasnya Rishi melakukan provokasi. Mahasiswa dibuat marah atas keputusan itu. Ratusan mahasiswa datang berbondong-bondong ke rumah Shankar Anand. Mereka melakukan aksi unjuk rasa menuntut dosen Rishi tidak dipecat. Kini giliran Faisali tidak memiliki pilihan. Rishi tidak akan dipecat jika ia mau meminta maaf kepada Faisali. Tanpa pikir panjang, Rishi langsung meminta maaf. Masalah pun selesai. Rishi mulai melancarkan misinya. Dia berusaha meluluhkan hati Faisali. Mahasiswa dibuat membenci Faisali. Lalu Rishi tampil menyelamatkan martabat Faisali. Seniornya yang bernama Gupta juga mencoba mendekati Faisali dengan mengungkapkan cinta kepadanya. Rishi berulah mengaku sebagai kekasih Faisali. Bahkan Rishi berani mencium Faisali berkali-kali. Faisali yang sudah masuk jebakan hanya bisa diam mengikuti drama Rishi. Setelah itu, malamnya, Vinamra mengajak Rishi janjian untuk bertemu di acara musik klasik ayahnya. Itulah momen terbaik untuk membicarakan hubungan mereka. Tapi sayang, saat itu juga Faisali meminta Rishi datang menemaninya di pub. Rishi mengutamakan misinya. Dia menghabiskan malam bersama Faisali dengan mabuk-mabukan. Di sisi lain, Vinamra menunggunya dengan derita batin dan kekecewaan. Rishi malah membonceng Faisali dengan motor. Faisali sangat bahagia bisa menghabiskan waktu bersama Rishi. Tawanya bisa keluar dengan lepas. Betapa kagetnya Vinamra melihat pacarnya membonceng cewek lain di jalan raya. Jelas Vinamra sakit hati melihat itu. Bahkan Rishi mengantar Faisali hingga ke rumah Shankar. Saat itu terjadi perselisihan antara Lingga dan Shankar Anand. Sampai-sampai Lingga ingin membunuh ayahnya sendiri. Rishi berpura-pura melerai mereka. Kemudian Rishi dijelaskan alasan mereka bertengkar. Lingga sesumbar bisa melawan Kitubai. Karena buktinya Lingga masih bisa hidup aman meski sudah membunuh Asifi Srinivas. Emosi Rishi memuncak mendengar itu. Tapi dia berusaha menahan diri. Kemudian Rishi memiliki ide untuk menghancurkan hubungan Shankar dan Kitubai lewat Lingga. Rishi menggunakan Salimbai untuk dijadikan jebakan. Rishi sudah semakin dekat dengan keberhasilan misinya. Tapi sayang, hubungannya dengan Vinamra bisa berantakan. Vinamra cemburu dengan kedekatan Rishi dan Faisali. Tapi kekuatan cinta membuatnya bisa bertahan. Vinamra berusaha mempercayai Rishi. Sementara itu, jebakan yang dibuat Rishi berjalan dengan baik. Salimbai bertemu Lingga untuk menyerahkan uang tanpa diketahui Kitubai. Saat itulah Rishi membunuh mereka semua, termasuk Lingga juga.
Risi kembali mengajar seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Faisali dan Risi semakin dekat. Parahnya, Risi lebih memilih pulang bersama Faisali dibandingkan Vinamra. Hancur hati Vinamra melihat sikap pacarnya seperti itu. Masalah muncul semakin rumit. Kematian Lingga membuat ayahnya Shankar Anand murka. Kitubai dianggap orang yang bertanggung jawab atas kematian Lingga. Faisali kini menjadi incaran utama Shankar Anand. Faisali sendiri sedang bersama Risi di tempat yang sangat romantis. Faisali begitu bahagia menerima surprise yang tidak terduga. Ternyata hari itu adalah hari ulang tahun Faisali. Suasana romantis itu dirusak oleh suara tembakan dari seseorang. Untung saja Risi berhasil menyelamatkan Faisali. Namun leher Faisali mengalami keseleo. Serangan itu membuat Kitubai murka. Dia menugaskan Ajay untuk menghabisi Shankar Anand yang dianggap dalang dari serangan itu. Faisali juga harus segera dibawa kembali ke Bangkok. Ajay menjenguk Faisali terlebih dahulu, lalu ia menyerbu Shankar Anand dan anak buahnya. Sayangnya, Shankar Anand tidak diketahui keberadaannya. Di kampus, hubungan Risi dengan Faisali menjadi gosip utama. Vinamra merasa sakit hati. Seharusnya nama Vinamra lah yang disandingkan dengan Risi. Risi menjadi bingung. Tidak mungkin dia mengungkapkan fakta sebenarnya. Misi rahasia tetaplah rahasia. Risi juga bertengkar dengan Gupta karena merasa tidak pernah dilibatkan selama ini. Kemudian Gupta memberitahu Ajay jika ada polisi yang menyamar mendekati Faisali, namanya adalah Risi. Kini masalah benar-benar rumit. Apalagi Faisali menemui Risi di malam hari untuk mengungkapkan cintanya. Faisali mengajak Risi untuk kawin lari. Tapi Risi ingin bertemu keluarga Faisali terlebih dahulu. Sebelum pergi, sebuah kecupan diberikan Faisali untuk Risi. Sayangnya, Vinamra melihat Faisali mencium Risi. Hancur sudah hati Vinamra melihat semua ini. Risi berusaha meyakinkan Vinamra jika cintanya hanya untuk Vinamra seorang. Risi memastikan tidak mencintai Faisali sama sekali. Apabila itu benar, Vinamra menantang Risi untuk menikahinya. Risi begitu kagum dengan pacarnya yang masih mencintainya dengan semua yang sudah dilihat. Risi mengiyakan untuk menikahi Vinamra. Setelah itu Vinamra membawa Risi ke orang tuanya. Pernikahan dijadwalkan besok jam 8 pagi. Di tempat lain, Faisali tidak mau kembali ke Bangkok tanpa Risi. Ajay yang mengetahui identitas Risi berpura-pura tidak mengetahui apa-apa. Ajay mengajak Risi untuk pergi ke Bangkok juga. Karena ayah mereka ingin mengenal Risi selaku calon menantunya. Risi bingung harus menjawab apa, karena besok dia akan menikah dengan Vinamra. Akhirnya, Risi memilih untuk bertemu dengan Kitubai. Misi lebih diutamakan. Keesokan harinya, keluarga Vinamra sudah menyiapkan acara pernikahan. Berkali-kali Risi dihubungi, tapi teleponnya tidak diangkat. Hingga waktu pernikahan yang sudah ditentukan lewat. Kesekian kalinya Risi membuat hati Vinamra sakit. Risi telah membuatnya malu dan telah menghancurkan hidupnya. Sementara itu, Risi melakukan penerbangan ke Bangkok. Uang membuat Kitubai memiliki kemewahan dunia di luar negeri. Saat itulah Kitubai mengungkap identitas Risi kepada Faisali. Risi adalah seorang polisi. Kitubai mengaku mengetahui informasi itu dari internal kepolisian. Risi dengan mudah akan dibunuh. Faisali hanya bisa tertegun dan kaget mendengar apa yang ada di hadapannya. Risi tetap santai mendengar kesombongan Kitubai. Ternyata Risi lebih cerdas dari Kitubai. Sebenarnya dialah yang menyuruh Gupta untuk membocorkan informasi tentang dirinya. Tentu saja agar Risi bisa cepat bertemu dengan Kitubai. Ternyata serangan pada hari ulang tahun Faisali juga diatur oleh Risi. Tujuannya agar Kitubai datang, tapi sayangnya ternyata tidak. Shankar Anand yang tidak bisa ditemukan oleh Ajay ternyata sudah dibunuh terlebih dahulu oleh Risi. Kitubai marah, kemudian ia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Risi.
Risi memberikan perlawanan hebat. Para preman disikat dan dibabat sampai habis. Risi membunuh Ajay terlebih dahulu. Satu-satunya bagi Kitubai adalah melarikan diri. Dia menjadikan Vaisali sebagai sandera. Risi menyelamatkan Vaisali dari Kitubai. Interpol juga datang bersama Gupta. Gangster ternama Kitubai berhasil ditangkap hidup-hidup. Kepada Vaisali, Risi meminta maaf atas kebohongannya. Risi juga meminta bantuan Vaisali untuk menjelaskan masalah yang terjadi kepada Vinamra. Narayana Murti juga ikut meyakinkan Vinamra bahwa Risi tidak bersalah. Risi hanya mengutamakan misinya demi keselamatan negara. Vinamra selalu bisa memberikan maaf kepada Risi. Vinamra mau menerima Risi kembali dan film pun selesai. Waduh, sungguh-sungguh wanita idaman sekali. Apakah wanita seperti Vinamra masih tersisa di dunia ini? Ya, jika masih, Mimin juga maulah. Canda istri.